Oke, welcome back brother. Kembali lagi bersama kami Delivery Project. Untuk saat ini kami akan membahas tentang manga. Dan stay tune dengan kami untuk melihat project-project lainnya, video-video yang menarik lainnya. Let's check it out. Oke, chapter 4 kali ini dalam manga Kagurabachi berjudul Sorcery and Mystic Sword atau Penyihir dan Katana Sihir. Chapter diawali saat adegan di mana Chihiro terhempas keluar jendela oleh ledakan boneka sihir Daruma. Dalam panel awal ini juga diperlihatkan Shiba yang baru saja terbangun. Penyihir pun berkata bahwa dia sudah memiliki Char dan tidak memiliki urusan apapun dengan Chihiro. Tetapi di sisi lain, Chihiro berusaha untuk menyelamatkan Char dan berniat akan menanyakan kepada penyihir apakah dia memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki pedang sihir. Tak lama kemudian, Chihiro mengeluarkan jurusnya yaitu Enten dan mengeluarkan koi hitam yang bernama Black untuk memotong jeratan sihir sang penyihir. Ketika jeratan terpotong, penyihir pun menyadari dan bergumam dalam hati. Sihir yang ditambahkan Genryoku dalam tebasan. Setelah itu Chihiro memanggil Shiba dan tak lama kemudian Shiba menteleport dirinya untuk menyelamatkan Char yang masih di udara dan berkata, "Maafkan aku yang tadi masih tidak enak badan," dan berteleport lagi ke dalam mobil untuk menghilangkan jejak. Penyihir pun sontak menyadari bahwa Chihiro tidak sendirian, melainkan ada yang membantu. Panel pun berpindah ke Char yang sudah berada di mobil. Awalnya Char kaget dan berteriak. Shiba pun mencoba menenangkan dan menjelaskan apa yang barusan terjadi. Shiba berkata, "Pikiranmu akan berputar 3 kali lipat dan kamu setelahnya akan merasa tenang." Shiba pun bertanya, "Apakah kamu tidak merasakan enak badan?" Tetapi respon dari Char hanya terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sini Shiba pun mulai mempertanyakan siapa Char ini. Dimulai dikejar oleh segerombolan orang jahat hingga penyihir yang mencari-cari Char. Dan setelah itu Char pun bertanya, apakah yang tadi itu adalah sihir? Shiba berkata, semua orang dapat mempelajari sihir karena dalam diri setiap orang terdapat Genryoku, yaitu energi dasar kehidupan yang menjadi landasan penggunaan sihir. Lalu dengan kepolosannya Char akhirnya melihat badannya sambil bertanya, Genryoku? Panel pun berpindah, melanjutkan kembali pertarungan antara Chihiro dan penyihir. Di sini, penyihir marah dan meminta Chihiro untuk mengembalikan Char. Lalu dengan pose dan gaya bertarungnya, Chihiro pun bersiap mengeluarkan jurusnya dan berkata, "Maaf, aku juga memiliki alasan tersendiri untuk menjaga Char." Sesaat, penyihir menyadari sesuatu ketika Chihiro akan mengeluarkan jurusnya, dan penyihir pun berkata, "Itu adalah," dengan wajah yang kaget. Shiba pun menjelaskan bahwa katana Chihiro termasuk katana terkuat, katana ajaib atau katana mistik yang dapat memperkuat dan menguraikan Genryoku dengan sangat padat, sehingga tidak dapat dihasilkan dan disimpan hanya dalam tubuh manusia saja Genryokunya. Contohnya adalah ikan-ikan koi milik Chihiro, sihir yang dikumpulkan dan yang melampaui kekuatan penyihir itu sendiri. Jadi ikan koinya itu sendiri itu adalah memang perwujudan dari jurus pedangnya Chihiro, bukan dikeluarkan oleh Genryoku yang memang berada dalam tubuh Chihiro. Chihiro kembali mengeluarkan Black dan memotong bangunan yang berada di penyihir. Penyihir pun menyadari bahwa ini bukanlah kekuatan Genryoku yang dikeluarkan tubuh, tapi katana itu sendiri adalah Genryoku. Ya, itu adalah katana sihir. Ternyata katana itu salah satunya. Chihiro pun mengernyit dan berkata, "Salah satunya," dengan penuh kecurigaan. Penyihir pun malah langsung bersemangat, membayangkan tidak menyangka bahwa dia dapat melawan lawan yang menggunakan pedang sihir. Dan berbicara, jurus yang dikeluarkan Chihiro memang suatu reaksi spesifik dari Genryoku katana sihir. Chihiro pun bertanya, "Di mana katana yang lainnya? Apakah tuanmu yang memilikinya?" Penyihir menjawab, "Siapa tahu, dasar amatir, kau bisa bertanya setelah mengalahkanku." Sejenak, penyihir pun merasakan keraguan. Apakah katana ini yang dulu mengakhiri perang? Jika memang katana ini yang mengakhiri perang, sepertinya aku akan sangat kecewa. Karena tebasan semacam ini tidak ada bedanya dengan sihir biasa. Dan sesaat setelah itu, penyihir pun merasakan hawa keberadaan Char dan berusaha memancingnya. Dengan berkata, "Dengarkan aku sialan, setiap orang yang berusaha melindungimu semuanya percuma, hanya akan menambah korban saja, seperti halnya ibumu." Sembari sang penyihir mengoceh tentang kematian ibunya Char, dia meledakkan sekitarnya dengan sihir boneka Darumanya Furaku. Shiba mencoba menenangkan Char dengan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang kamu perlihatkan saja pertarungan itu dengan baik-baik." Penyihir berkata,
Sekarang aku akan mencoba mengingatkanmu tentang kematian ibumu dengan membunuh Chihiro, dan kau hanya akan berakhir sendirian sembari mengeluarkan boneka-boneka Daruma dan meledakkan sekitarnya. Akhirnya, Chihiro mengeluarkan jurus untuk pertahanan dan penyihir pun kaget dengan sihir pertahanan Chihiro dan berkata, dia memiliki beberapa kemampuan. Chihiro segera berlari dan melancarkan serangan tebasan koh hitam Black. Penyihir pun berusaha bersusah payah menghindarinya, sembari melemparkan serangan ke arah Chihiro, dan ketika Chihiro menghindar dengan melompat ke udara, ternyata penyihir sudah ada di belakang Chihiro dan menjerat Chihiro dengan sihir jeratan. Ketika sang penyihir seolah berada di atas angin dan merasa kemenangan berada di tangannya, Chihiro mengeluarkan sihir ledakan Furaku, yang sebelumnya Furaku itu adalah sihir yang milik si penyihir. Chihiro berkata, dan membalikkan pedangnya, dia melakukan sihir Furaku yang akhirnya dengan medium ikan koi merah atau Aka. Lalu Shiba pun menjelaskan kemampuan koi merah bukan cuma hanya untuk bertahan, tapi bisa untuk menyerap sihir dan membalikannya sebagai sihir Chihiro sendiri. Jadi seolah-olah Chihiro mengkopi sihir orang lain dan dijadikannya menjadi sihirnya sendiri. Ledakan pun tak terhindari. Sang penyihir kalah dengan terhempas ketika terkena ledakan dan akhirnya tergeletak di tanah. Panel berpindah ke Sar yang mengatakan bahwa Chihiro melakukan pekerjaan yang baik. Seolah Chihiro adalah penjaga bayarannya, Chihiro berkata, kau tidak memiliki uang untuk membayar kami. Tapi dalam sekilas, Chihiro mengingat perkataan sang penyihir yang berkata kepada Sar, kau hanya akan sendirian. Nah, di sini sifat heroik dari Chihiro diperlihatkan. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan ingin melindungi Sar. Seolah memiliki simbiosis yang menguntungkan, Chihiro akan menjaga Sar, dan dikarenakan akan lebih mudah untuk mencari informasi, juga bergerak jika berada dekat dengan Sar yang memang diincar oleh orang yang diincar Chihiro. Di sini Sar pun berkata, tidak ada yang lebih cocok dari kesamaan kita. Akhirnya Chihiro pun pergi dan menasihati penyihir dengan menanyakan 3 hal. 1. Siapa tuanmu? Mengapa mengejar anak itu? Dan yang ketiga, di mana Kuregumo atau pedang sihir yang dapat mengeluarkan awan? Oke, sekian pembahasan dari kami. Jika kalian memiliki teori-teori liar tentang pembahasan kali ini, silahkan komen di kolom komentar. Selain itu, jika Anda mendukung channel ini untuk semakin maju dan berkembang, silahkan subscribe dan klik lonceng notifikasi agar Anda dapat pemberitahuan jika terdapat video menarik menurut hati Anda. Silahkan klik tombol like dan tunggu kami untuk proyek-proyek selanjutnya untuk video-video menarik dari kami. Sekian, terima kasih.